Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak tentang perkembangan peserta didik. Bagaimana cara Bapak dalam mendidik peserta didik, Pak? Terima kasih. Seperti teori tabula rasa, anak itu adalah seperti kertas putih yang terserah kita menuliskan apa pada kertas putih tersebut. Setiap anak didik kita perlu berikan pemahaman tentang suatu materi sejelas mungkin, baik itu melalui prakteknya atau dengan permainan atau dengan lagu. Misal kita mau mengajarkan matematika kepada anak, ada lagu yang buat lagunya balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Pecah satu balon berwarna merah kita katakan. Maka akan kita tanya kepada anak tersebut, berapa lagi sisa balon yang bulat? Mungkin dia akan menjawab 4 karena dia ada bendanya langsung dilihat. Ini salah satu menanamkan sifat pemahaman materi kepada anak yang bersangkutan. Kemudian pemberian tugas di rumah. Tugasnya tidak terlalu perlu banyak-banyak, cukup 2, 3, 4 tugas atau PR. Setelah itu kita akan periksa. Jika anak itu salah, kita akan tanya dengan penuh teliti, penuh hati-hati, di mana letak kesalahan dia, apa penyebabnya dia salah. Sehingga dengan kita tahu di mana letak kesalahannya itu dan dia mengerti di sini saya salah, maka akan langkah kedua dia akan lebih berhati-hati. Yang ketiga lagi yang biasa dilakukan seperti kami di sekolah-sekolah Katolik dulu, adanya selalu buku penghubung. Apa masalah si anak, pelajaran apa yang dia tidak tahu akan kami tuliskan di buku penghubung. Maka ada kesinambungan, sinergis kerja antara pihak sekolah dengan guru. Demikian kira-kira untuk dapat menjawab pertanyaan yang pertama. Lanjut Pak dengan pertanyaan kedua, Pak. Iya. Bagaimana cara Bapak dalam memahami berbagai karakter anak didik? Terima kasih. Setiap individu yang lahir adalah individu yang berdiri sendiri, yang mempunyai karakter bermasing-masing. Yang saya tahu tidak ada manusia yang sama karakternya dengan manusia yang lain. Akan menunjukkan karakter mereka masing-masing. Nah, salah satunya untuk melihat itu, ada anak yang suka ribut, ada anak yang suka diam tetapi memperhatikan pelajaran, ada yang cari-cari perhatian. Nah, ini adalah contoh-contoh karakter anak yang harus betul-betul dipahami oleh seorang pendidik sehingga dia dapat dikatakan mampu mencerdaskan mereka, mengajari mereka memahami materi yang diajarkan. Salah satunya anak yang kita katakan suka ribut, suka mengganggu temannya. Karakter ini adalah banyak karakter yang mengganggu teman-temannya. Maka berikanlah kepada dia banyak tugas. Berikan kepada dia tanggung jawab. Nah, salah satu contoh anak yang bandel, anak yang suka mengganggu, berikan dia jadi ketua kelas. Tugas ketua kelas adalah menertibkan teman-temannya agar proses belajar tidak terganggu. Jadi kalau dia ketua kelas, barang tentu dia sendiri langsung yang berusaha menertibkan dirinya sendiri. Karena kalau dia tidak bisa tertib, bagaimana bisa dia menertibkan orang? Nah, inilah salah satu contoh memahami karakter siswa. Ada siswa orangnya pendiam, pemalu. Berarti ini ada perlu pendekatan psikologi kepada dia. Membuat dia bahwa aku sama dengan dengan teman-teman satu kelas. Dan guru tidak membedakan siswa A, siswa B, siswa C, tidak. Sama. Jadi memberikan pemahaman diri, percaya diri PD-nya, ini salah satu membuat kita
usahakan sehingga si anak itu nanti dapat berbanding lurus dengan temannya dalam menerima pelajaran. Saya rasa demikian. Lanjut ke pertanyaan ketiga, Pak. Ya. Menurut Bapak, bagaimana solusi ketika menemukan anak didik yang sulit untuk diajarkan? Salah satunya ada di sekolah kan ada bimbingan konseling. Kita akan berbicara dengan guru BP-nya, guru BP tentang masalah yang terjadi, dan sekaligus kita berembuk dengan orang tua dari anak yang bersangkutan, memberikan solusi bagaimana supaya pengawasan pihak sekolah, begitu juga pengawasan dari pihak orang tua. Misalkan adanya di rumah jam belajar malam, berarti dari katakan pukul 8 sampai pukul 9 ini perlu pengawasan dari orang tua dalam mengulangi pelajaran. Jadi disinilah pentingnya tadinya ada buku penghubung sebagai alat komunikasi. Sekarang sudah gampang, ada bisa pakai SMS. Si orang tua jangan segan-segan mengatakan kekurangan, kesulitan yang dialami anak. Begitu juga pihak sekolah tidak segan-segan, tidak merasa malu menyampaikan kekurangan si anak, sehingga harapan kita dan harapan orang tua, anak ini dapat berhasil dalam menyelesaikan pendidikannya, baik itu di kelas 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk itu perlu pendekatan secara mendetail, mengapa si anak itu seperti itu, dan kita cari solusinya duduk bersama antara yang 3 orang ini tadi, pihak sekolah dan bimbingan konseling plus orang tuanya. Saya rasa demikian. Oke, Pak, pertanyaan saya, Pak, sudah selesai, Pak. Demikian, Pak, hasil wawancara kita hari ini, Pak. Sekian dari saya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya.